kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan dalam pembahasan kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Di pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ke-10, yaitu bab adab-adab di rumah. Adab-adab di rumah. Yang mana kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara adab penuntut ilmu di rumahnya adalah, kata beliau, di antara adab penuntut ilmu di rumahnya. Jadi kita sebagai penuntut ilmu ada hak di rumah kita itu yang harus kita tunaikan. Nah, yang pertama kata beliau rahimahullah, adab penuntut ilmu di rumahnya adalah memasuki rumah dengan mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan bismillah serta mengucapkan salam. Apabila keluar rumah, mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku keluar rumah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini adab yang pertama disampaikan oleh penulis, bahwa seorang penuntut ilmu kalau dia keluar rumah atau dia masuk rumah, di sini beliau menyampaikan yang pertama, memasuki rumah dengan mendahului kaki kanan dan ucapkan bismillah dan ucapkan salam. Dan adapun kalau dia keluar rumah, dahulukan kaki kirinya dan kemudian membaca doa keluar rumah, yakni doa yang ringkas, ringan di lisan, dan kadang biasanya orang kalau terburu-buru nggak baca doa ini. Biasanya kalau orang terburu-buru biasanya nggak terbaca doa ini. Kalaupun baca biasanya tidak dimaknai, hanya sekedar bacaan di lisan. Padahal sebagaimana penulis di sini menerjemahkan, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Dengan nama Allah apa? Kita keluar. Seakan kita melangkahkan kaki kita ketika keluar rumah tersebut, ya Allah, aku mulai langkahku keluar dari rumahku ini dengan menyebut namamu. Ya Allah, aku tidaklah mampu dan bisa berjalan tanpa izin dan pertolonganmu. Nah, itu maksud dari ucapan ketika seorang hamba beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah dengan nama Allah tersebut. Dan ketika hamba itu mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia keluar rumah, dia menyerahkan semua hasil, menyerahkan semua urusan ketika dia keluar rumah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan dia berkata, ya Allah, Engkaulah yang mengatur dan aku yang menjalani dari aturan-aturanmu tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan. Ini pengakuan total bahwasanya kita keluar dari rumah itu tidak punya daya. Tidak punya daya apa? Tidak punya daya untuk menghindari keburukan. Dan akhir-akhir ini saya rasa kalau kita lihat di media sosial, jemaah, di seberang orang kecelakaan, di jalur pantura orang kecelakaan, orang di jalur ke hulu orang kecelakaan, di Kuburaya arah Ayani arteri sepeda orang kecelakaan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya untuk menghindari keburukan. Kita tidak punya kekuatan untuk pula melakukan kebaikan kecuali Allah yang tolong. Allah selamatkan kita dari rumah sampai sini, bisa duduk di masjid ini, beribadah, melaksanakan salat wajib. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kebaikan yang kita lakukan pun semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lengkapnya dalam doa ini, ketika Nabi SAW, barang siapa yang idza kharaja ar-rajulu min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan kalimat tadi, doa tadi, zikir tadi, apa kata Nabi kita SAW? Qila hina idzin, maka dikatakan, disampaikan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah dicukupi, engkau telah dilindungi.
Fatanahha anhu syayatin, dan para syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari hamba tersebut. Dan salah satu syaitan, fayaqulu lahu syaitanun akhar, salah satu syaitan yang lain mengatakan, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana mungkin kalian wahai pasukan syaitan bisa mengganggu seseorang yang telah diberikan petunjuk, telah dicukupi dan telah dilindungi. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat 3 jaminan besar dari Allah Subhanahu wa taala. 3 jaminan besar langsung dari Allah tabaraka wa taala diberikan kepada orang yang membaca doa ini. Baca dengan ketulusan. Ini adab kita di rumah. Adabnya penuntut ilmu di rumahnya ketika dia keluar dari rumahnya, agar dia hudita, engkau diberi petunjuk. Langkah-langkahmu ketika engkau keluar rumah, Allah arahkan ke jalan yang benar, enggak meleset. Wa kufita, engkau dicukupi kebutuhanmu. Mungkin bahan bakarmu, kau pikir mungkin bahan bakar enggak cukup nih, tapi Allah cukupkan untuk sampai, untuk tercukupi. Atau urusan-urusan kehidupan, cari nafkah, keluar dari pagi dia beriman kepada Allah sebagaimana berimannya ta'ir, burung. Semua urusannya Allah cukupi, Allah berikan kecukupan di kehidupannya tersebut. Wa wuqita, engkau dilindungi dari keburukan, dari fitnah, dari tipu daya syaitan, dari tipu daya manusia. Karena betapa banyak orang keluar, ditepuk aja sama orang udah hilang ingatannya. Ya bukan begitu. Ya, hipnotis yang biasa orang sering dengar terjadi. Motornya diambil, uangnya diambil, seterusnya. Waliyadzubillah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia akan dijaga, dia akan dilindungi, dia akan dicukupi. Maka amalkan ini jamaah rahimakumullah. Jangan buru-buru keluar rumah. Biasakan tertib dalam waktu, dalam kerja, dalam sekolah, dalam berbelanja, bahkan ke masjid. Dan itulah kenapa kita diperintahkan untuk mengajar shaf pertama dan datang di awal waktu. Dan doa ini tak sampai 1 menit untuk dibaca. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Enggak sampai 1 detik. Enggak sampai 1 menit. Tapi pengaruhnya akan sangat menentukan kita ketika kita keluar dari rumah kita. Pengaruhnya luar biasa, bukan main-main pengaruhnya. Dan kita sadar melihat betapa banyak saudara-saudari kita ketika keluar rumah pagi-pagi hari sekali, pulangnya malam hari, tapi pulang dalam kesulitan, pulang dalam kebingungan, pulang waliyadzubillah dalam kecelakaan. Dan betapa banyak orang yang keluar rumah penuh dengan makna doa ini, Allah mudahkan segalanya. Dan inilah bentuk barokah dari Allah tabaraka wa ta'ala dan tawakal yang sebenarnya dari seorang hamba tersebut. Ini adab yang pertama. Masuklah rumah atau keluarlah dari rumah dengan berlandaskan petunjuk Nabi SAW tersebut berupa doa yang sangat luar biasa tadi. Dan apabila kita lihat dalam doa yang lainnya, Nabi juga mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku tersesat atau aku disesatkan. Dan ini yang sering terjadi. Ya, orang terlalu mengandalkan Google Maps misalnya. Apa yang terjadi? Nyasar kan gitu kan? Semua berpengalaman pakai Google Maps gitu kan. Yang nyatanya pun masih nyasar. Au azilla au uzal, tergelincir atau digelincirkan. Ya. Mau ban itu masih baru gitu ya. Kalau udah tergelincir, ketemu pasir, apa ceritanya? Kepleset juga. Gitu. Tergelincir. Au azilla au uzlam, menzolimi atau dizolimi sama orang. Orang nyerobot kita, orang nabrak kita udah pelan-pelan aja ditabrak sama orang. Banyak pengalaman. Siapa saja gitu. Au ajhala au yujhal alai, atau berbuat bodoh atau dibodohi sama orang. Itu yang diajarkan di antara Nabi kita SAW ketika keluar rumah. Maka ini yang hendaknya kita perhatikan dalam perkara seorang penuntut ilmu itu ketika keluar dari rumahnya, untuk betul-betul mentawakalkan kepada Allah dan menjadikan doa sebagai senjatanya.
Dan tawakal itu jamaah rahimakumullah bukan pasrah semata, tapi ada usaha yang dia lakukan. Tak bisa dikatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal, gitu ya. Terus dia enggak pakai helm misalnya. Terus dia enggak pakai helm. Dari misalnya Supadio sampai ke sini. Aman? Enggak. Ini bukan bentuk tawakal yang sesungguhnya. Orang yang tawakal sesungguhnya, dia cari sebab-sebab keselamatan. Bukan tidak mengerahkan sebab, dia harus lakukan sebab. Maka ini yang perlu diperhatikan bagi seorang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua kata penulis rahimahullah adalah menyampaikan ilmu. Bagi penuntut ilmu, beradab di rumahnya adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada keluarga, mengajak mereka perbuatan baik, tata cara wudhu, tayamum, mandi junub, salat dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengannya berupa apa-apa yang diwajibkan, yang disunnah-sunnahkan, dan keutamaan-keutamaan dalam melakukannya. Dan hendaklah dia mengajarkan kepada mereka, yakni keluarganya tersebut, perkara-perkara agama yang mereka butuhkan dengan mendahulukan yang lebih penting. Kata penulis rahimahullah ta'ala dari poin yang kedua tersebut bahwa sampaikan kepada keluarga kita itu, karena keluarga sejatinya adalah madrasah, ibarat sekolah pertama, dan kita terutama kepala rumah tangga adalah mudirnya, adalah pemimpinnya, adalah muallimnya di rumah tersebut. Maka seorang pemimpin, seorang muallim, seorang mudir, hendaklah dia mulai dari ilmu yang wajib dan ilmu yang paling dibutuhkan dalam rumah tersebut. Yang paling penting, dahulukan tauhid. Tinggalkan khurafat keyakinan yang menyimpang dalam rumah tersebut. Ya, di antaranya yang mungkin paling masih mengakar di masyarakat kita ketika kalau nggak makan daripada kena sial, kena musibah, ya dia apa dulu? Ya dihabisin dulu katanya gitu kan ya. Ya enggak, karena dimakan dikit doang, dipegang dikit doang. Maka didik, ajak kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan keyakinan atau tauhid akidah tersebut. Dan teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabar dalam mendidik keluarga. Sabar menghadapi orang tua, sabar menghadapi saudara, menghadapi saudari, menghadapi ibu. Kalau kita disampaikan ilmu tersebut, sabar. Ya, ajarkan ilmu agama tersebut, karena ini menjadi di antara jariyah kita terhadap keluarga kita tersebut. Ini di antara adab di rumah kita bagi penuntut ilmu tadi. Kemudian yang ketiga, penulis menyampaikan bahwa berupaya mengajarkan anak-anak kecil dalam bentuk perbuatan dan perkataan, berusaha melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka dan menjauhi sikap tercela di hadapan mereka. Dan cara ini lebih mengena dalam menanamkan ilmu dan akhlak kepada mereka. Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu mengatakan, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang dari kaumku dalam lafaz lain, dan umur kami masih muda dan sebaya. Kami tinggal di tempat beliau selama 20 hari. Beliau sangat lembut sallallahu alaihi wasallam dan penyayang. Ketika beliau melihat bahwa kami merasa rindu dengan keluarga kami, beliau pun bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan. Kami pun mengabarkannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, perintahkan dan laksanakan salat sebagaimana aku salat. Apabila waktu salat telah tiba, hendaklah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan orang yang paling tua menjadi imam. Di dalam hadis ini, kata penulis rahimahullah, terdapat anjuran mengajarkan ilmu agama kepada keluarga. Dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat di tahun 458 Hijriyah berkata, bab kewajiban seorang ayah dan ibu mengajarkan anak mereka tentang perkara taharah dan salat. Kemudian beliau rahimahullah membawakan hadis, allimus sabiyya salata bina sab'i sinina wadribuhu 'alaiha bina 'ashrin. Ajarkanlah anak kalian salat ketika dia berusia 7 tahun, dan pukullah mereka apabila tidak mau salat saat mereka berusia 10 tahun. Nah, ini adab yang ketiga disebut oleh penulis rahimahullah ta'ala, terutama berkaitan dengan bagaimana kita mendidik anak bagi seorang ayah ataupun seorang ibu. Dan panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sudah sangat gamblang, sudah sangat jelas, ya mana pendidikan agama itu terutama kepada anak dimulai dari usia tamyiz,
yakni usia di mana anak sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang kisarannya ini antara umur 7 hingga 8 tahun. Dan tamyiz itu jamaah rahimakumullah adalah masa atau fase seorang anak bisa memahami perintah dan larangan. Dan ingat, tamyiz belum baligh. Ya, dan usia tamyiz ini hati dan pikirannya mulai bisa dia untuk diarahkan, untuk ditertibkan. Maka disinilah peran besar orang tua. Dia isi ruang kosong di hati anaknya tersebut dengan iman, diisi dengan adab. Makanya kata para ulama, pada usia tamyiz ini anak sudah siap untuk diajarkan seperti membaca Al-Quran, meskipun surah-surah yang pendek, hadis-hadis sederhana, tata cara wudhu, tata cara salat, doa-doa harian. Karena pada umur ini anak itu sudah bisa menangkap makna dan meniru perbuatan. Ya, karena disinilah awal pembentukan karakter terhadap anak tersebut. Ajak mereka untuk meninggalkan keburukan, ajak mereka untuk tidak berdusta. Nah, ini tugas kita bersama, baik ayah ataupun ibu ataupun calon ayah. Ya, dan betapa banyak anak yang hidup dalam kekosongan tersebut, baik dari masa tamyiz mereka, masa baligh mereka. Orang tua yang lalai, tidak memperdulikan urusan agama anaknya tersebut. Maka kita sebagai penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu agama, kita punya tanggung jawab untuk membangun pondasi ini sejak dini, sejak kecil. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Ayah juga pemimpin, ibu juga pemimpin, diri kita memimpin diri kita tersebut. Maka jangan sampai dari lalai kehidupan akhirat hanya karena sibuk terhadap dunia kita. Waktu yang sering hilang, yang sering terlupakan, masa demi masa, terutama dengan anak, yang akhirnya terlewatkan dengan sia-sia. Tapi tidak ada kata terlambat untuk kita senantiasa memperbaiki kondisi yang buruk tersebut. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, penulis menyampaikan adab penuntut ilmu di rumahnya adalah berusaha menghidupkan rumah dengan membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, banyak berzikir dan mengerjakan salat-salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat adalah salatnya seorang di rumahnya, kecuali salat wajibnya sebaik-baiknya adalah dia di rumah Allah atau di masjid. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menyebutkan larangan bagi faedahnya disebut di antara para ulama bahwa hadis ini menjadi larangan bagi orang yang hidup, kita yang hidup, untuk menyerupai orang yang telah mati. Larangan hadis ini di antara faedahnya adalah larangan menyerupai orang hidup, menyerupai orang yang mati. Karena apa? Karena orang yang mati tidak dapat mengambil manfaat, mengambil hukum-hukum, mengambil peringatan yang terkandung khususnya dalam surah Al-Baqarah, Jadi hadis ini, la taj'alu buyutakum maqabira, terkandung faedah larangan bagi kita yang hidup, masih hidup jemaah. Halo, assalamualaikum, masih hidup? Alhamdulillah, kira tidur semua. Bagi yang hidup, jangan serupai orang yang telah mati. Karena orang yang telah mati tidak bisa lagi mengambil manfaat dari Al-Baqarah, tidak bisa ambil lagi hukum-hukum dari Al-Baqarah, tidak bisa lagi mengambil peringatan yang terkandung dalam Al-Baqarah. Dan wallahu a'lam, mungkin itulah kenapa orang meninggal tak dibacakan Al-Baqarah gitu ya. Ada nggak? Pernah nggak dulu misalnya dibacakan orang meninggal Al-Baqarah? Ada kalau nggak Al-Fatihah ya Yasin gitu ya. Nah gitu, karena memang panjang gitu. Tapi biasanya ada yang 30 juz malah, setahu saya, kalau orang biasanya ada wafat itu. Nah intinya jangan jadikan rumah seperti kuburan. Dan faedahnya adalah ini larangan. Orang yang hidup kayak orang yang mati.
Nggak bisa ambil manfaat, nggak bisa ambil hukum, ngambil peringatan dari surah Al-Baqarah. Kemudian juga kata para ulama di antara faedah hadis ini bahwa syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Dia tidak akan mendekati rumah tersebut. Bukan hanya lari, mendekati pun dia tidak akan. Syaitan tadi. Dan dari sini juga menunjukkan kata para ulama faedah hadis ini larangan sholat di pekuburan, ya kecuali sholat jenazah yang tertinggal atau belum sempat mensolatkan jenazah. Dan sebagian ulama khilaf terkait kapan batas waktu boleh. Sebagian menyebutkan 3 hari, 7 hari, sebulan, ya ketika kita mau mensolatkan jenazah yang belum sempat kita solatkan. Dan di sini juga menjadi faedah kata para ulama dari hadis ini, tidak bolehnya menguburkan jenazah mayat di dalam rumah secara mutlak. Ayo, siapa yang biasa senang nguburin jenazah dalam rumah? Siapa? Pelaku kriminal biasanya, ya benar nggak? Dia kan habis bunuh orang, ditanam makanya di rumahnya itu, biar nggak ketahuan. Tapi kalau orang benar-benar nggak bakal, dia tetap bakal dimakamkan di pemakaman. Maka dari hadis ini kata para ulama, dan ada jemaah sebagian orang saking sayangnya sama orang yang telah wafat itu kan ditaruhnya jenazah itu di kamar, di rumah. Saya nggak lupa itu sebuah kebiasaan suku atau adat apa. Cuman ini satu sisi memang orang anggapnya horor, tapi kalaupun dimakamkan di rumah juga ini dalam agama kita dilarang. Hadis ini menunjukkan larangan tidak boleh menguburkan mayat di dalam rumah secara mutlak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan rumah layaknya kuburan. Ya, menjadikan rumah layaknya kuburan. Dan adapun dalam tanda kutip Rasulullah SAW yang dikuburkan di rumah Aisyah, mungkin ada yang bilang kayak gitu. Loh, Rasulullah dikuburkan di rumah Aisyah, makam beliau di rumahnya Aisyah. Itu kekhususan. Dalam hadis yang lain ketika Nabi menyampaikan tentang bahwasanya Nabi dan Rasul dimakamkan di mana beliau wafat. Ya, di mana beliau meninggal disitulah dimakamkan. Ya, itu kekhususan bagi para Nabi dan Rasul di mana mereka wafat meninggal disitulah mereka dimakamkan. Ya, kemudian itu faedah dari hadis tersebut. Dan ketika Nabi sampaikan fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah, hadis ini mengandung faedah kata para ulama bahwasanya keutamaan semua salat sunnah sebaik-baiknya dilakukan adalah di rumahnya, pengecualinya salat wajib. Kenapa? Ini ketika berlaku untuk salat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah dan juga bukan disyariatkan untuk dilakukan di masjid seperti sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid nggak mungkin dilakukan di rumah, ya namanya di masjid gitu kan ya. Ya itu selain daripada kekhususan itu, maka afdalnya adalah di rumah. Dan hadis ini juga fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah menjadi motivasi untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah, tujuannya agar lebih tersembunyi, lebih ikhlas, lebih jauh daripada riya, agar rumah nggak layaknya kuburan, karena nggak boleh sholat di kuburan, supaya rumah bertambah berkah, agar rumah semakin banyak mendapatkan rahmat Allah, dan begitu pula mengusir syaitan dari rumah tersebut. Nah itu yang harus kita hidupkan dari rumah-rumah kita bagi adab untuk ilmu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah mengajarkan anak-anak 2 kalimat syahadat, ajarkan tauhid dan larang mereka dari syirik. Ajarkan berbagai adab dalam Islam seperti adab makan, minum, masuk WC dan keluar darinya. Mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi petang, zikir selesai salat dan berbagai doa dan zikir yang lainnya. Dan pembaca yang budiman kata penulis rahimahullah, apabila kita jaga adab-adab dalam menuntut ilmu ini, maka mudah-mudahan Allah memberi pemahaman kepada kita tentang ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dinaungi oleh malaikat, ditambah hidayah taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan sesuai dengan sunnah, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuju surganya, amin ya rabbal alamin. Ketika berdakwah kita dianjurkan melakukannya dengan lemah lembut, terutama kepada keluarga, sanak famili, tetangga, orang awam dan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut
kelemah lembutan itu dari sesuatu, melainkan akan mencemarkan sesuatu tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha azza wa jalla rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi." Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Dia memberikan atas kelemah lembutan apa yang tidak diberikannya kepada sikap yang kasar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa." Apabila Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada penghuni rumah, dia Allah jalla wa ala akan memasukkan kelemah lembutan kepada ahlu bait atau orang yang tinggal di rumah tersebut. Kemudian kata penulis rahimahullah, setiap kepala rumah tangga wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah azza wa jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang neraka itu memiliki penjaga malaikat-malaikat yang kasar, malaikat yang keras, yang para malaikat ini la ya'sunallaha, mereka tidak memaksiati Allah, tidak durhaka kepada Allah, tidak membangkang kepada Allah terhadap apa? Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka laksanakan semua perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, hendaklah kepala rumah tangga itu menyuruh kepada keluarganya supaya bertauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya inna syirka la dzulmun adzim." Mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu menyuruh mereka mendirikan salat kepada keluarganya tersebut yang 5 waktu dan senantiasa bersikap sabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salat," dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat. "Wastabir 'alaiha," dan bersabarlah dalam mengerjakannya. "La nas'aluka rizqa," kami tidak meminta rezeki kepada kalian, kata Allah. "Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa," kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan akibat yang baik kelak di akhirat hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kelima ini sangat berkaitan erat dengan kelemah lembutan. Bahwasanya mari kita renungkan kondisi rumah kita. Bagaimanakah rumah kita? Apabila rumah kita dipenuhi dengan suara yang keras, suara yang lantang, suara yang kasar, segala macam bentakan, pukulan terhadap pasangan, terhadap istri, jeritan-jeritan anak, mengangkat suara di hadapan suami, maka ketahuilah yang seperti ini sejatinya kita sedang jauh dari yang namanya kebaikan. Segera kita ubah diri kita. Segera kita berubah ketika kita sering hadir di majelis ilmu. Perbaiki kondisi rumah, penuhi dengan senyuman, kelemah lembutan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menebar kebaikan di rumah kita tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan, panggilan yang mau mendengar hanya orang-orang beriman. Ayat panggilan cinta dari Allah kepada orang beriman, wahai orang-orang beriman, jangan sia-siakan anugerah ketika Allah berikan kepada kalian untuk menyelamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi dosa. Bukan sekedar menjauhi dosa, didik keluarga tersebut agar orang yang kita cintai itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar kita bersama. Dakwah kan dimulai dari rumah. Dari rumah tersebut mulailah dakwah tadi. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seorang hamba tidak akan selamat sampai dia menunaikan perintah Allah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk juga mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya, entah itu istrinya, anak-anaknya, bahkan orang-orang yang dia pimpin. Dan seorang hamba
la yaslamul 'abdu hatta yuaddiya ma amara Allah bihi fi nafsi wa fi man tahta yadihi. Seorang hamba tidak akan selamat hingga dia menunaikan perintah Allah terhadap dirinya dan terhadap orang-orang yang berada di kekuasaannya. Maka mendidik anak salat, pasangan salat, mengingatkan istri untuk berhijab, nasihati dengan lemah lembut. Karena itu semua bagian dari perintah Allah, dari ayat tadi. Dan kalau kita lalai, berarti dia tidak sedang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sejatinya dalam ayat ini At-Tahrim ayat ke-6 sudah memberikan ancaman. Allah sebutkan sifat-sifat neraka tersebut. Tujuannya apa? Agar manusia tidak menyepelekan perintah Allah. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Bayangkan jemaah, bahan bakar neraka itu bukan gas LPG, bukan kayu bakar, bukan solar, tapi manusia itu sendiri, ini kita. La haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salama wal afiyah. Bahan bakarnya itu kita, manusia, yang jadi bahan bakar neraka tersebut, na'udzubillah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan dalam firman-Nya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya engkau dan apa yang kau sembah selain daripada Allah adalah akan jadi bahan bakar jahanam, dan kalian pasti masuk ke dalamnya, wal iyadzubillah. Jadi bahan bakar neraka jemaah. Dan bukan hanya Allah takuti kita dengan jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, karena bahan bakarnya itu diantaranya manusia. Tapi Allah sebutkan untuk menakuti hambanya adalah penjaganya para malaikat yang keras, yang kasar, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka ini adalah para malaikat yang tidak ada lembut-lembutnya sama sekali, seperti malaikat penjaga surga. Karena mereka, para malaikat ini diciptakan oleh Allah dengan watak yang keras, suara yang menggetar, dan kekuatan yang dahsyat untuk melaksanakan azab Allah tanpa ada keraguan, tanpa ada kasih sayang. Tapi di sisi yang lain, di ayat ini juga menunjukkan, kata para ulama, pujian yang besar dari Allah untuk para malaikat. Apa pujiannya? Malaikat punya sifat tidak pernah menolak perintah Allah. Allah suruh siksa selama-lamanya, akan disiksa selama-lamanya. Maka disinilah kita belajar bagaimana contoh kesempurnaan ketaatan yang sempurna bagi setiap hamba yang ingin selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, renungkan diri kita. Kita ini sudah benar apa tidak menjaga diri kita dari neraka Allah? Jaga orang-orang sekitar kita, jaga orang rumah kita. Bukan sekedar kita ini kasih makan, kasih sekolah terbaik, tapi apakah sudah kita mengajarkan kepada mereka untuk takut kepada Allah, untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak, sejatinya kita sedang membiarkan orang rumah kita itu menjadi bahan bakar, waliyadzubillah, dari bahan bakarnya neraka Allah, waliyadzubillah. Ya, maka kalau itu terjadi, waliyadzubillah, semoga Allah selamatkan kita semua. Tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri. Siapa yang salah? Salah kita. Kita sudah diperingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tak menyelamatkan diri. Ingat kata Nabi tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap yang memimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ini akhir dari bab yang ke-10, adab seorang penuntut ilmu di rumahnya dan begitu pula kepada keluarganya tersebut. Dan insyaallah taala di bab yang ke-11 kita akan masuk kepada adab-adab penuntut ilmu terhadap waktunya tersebut. Semoga Allah mudahkan ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.